Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seluruh jemaat HKBP Jambi. Pada saat ini kami dari panitia Pesta Gotilon gereja kita hadir di dalam pemberitahuan atau sosialisasi dengan bentuk virtual atau visualisasi melalui YouTube kita. Kalau pada tanggal 22 yang lalu kita sudah melakukan live streaming, yaitu penjelasan dari Bapak Pendeta Resort kita tentang Pesta Gotilon tersebut. Saat ini kami dari panitia menyajikan visualisasi tentang penjelasan Pesta Gotilon juga, supaya kita dapat melihat dan menyaksikan tentang latar belakang Pesta Gotilon ini dan perkembangannya sampai kepada kita HKBP Jambi yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon, yaitu yang akan kita lakukan pada hari Minggu tanggal 10 bulan Oktober 2021. Pesta Gotilon yang dilaksanakan oleh gereja kita HKBP itu berawal dari kebiasaan atau tradisi bangsa Israel yang melakukan perayaan Pondok Daun, di mana perayaan Pondok Daun ini sesuai dengan perintah Tuhan. Pesta Gotilon diadopsi dari tradisi Yahudi, yaitu pesta hari raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Hari raya Pondok Daun merupakan salah satu dari 3 perayaan besar di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu pesta Paskah, pesta Pentakosta, dan pesta Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun yaitu dilakukan pada waktu pesta panen. Hasil pertama dari pemberian Tuhan melalui panen mereka, yaitu buah sulung dari tanaman, dari peliharaan, atau dari gaji yang mereka terima. Itu semua dibawa ke bait suci dan imam meletakkan persembahan buah sulung jemaat di altar. Hal ini mengingatkan bagaimana dahulu umat Israel mengalami kelaparan yang membawa mereka ke Mesir. Di sana mereka ditindas sebagai budak. Hari Raya Pondok Daun adalah sebagai pengingat bagi bangsa Israel mengenai pengembaraan yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa tersebut, yaitu ketika berada di padang pasir keluar dari tanah Mesir. Hari Raya Pondok Daun merupakan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen yang mereka telah lakukan. Biasanya perayaan ini dilakukan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Perayaan ini disebut namanya dengan kata Sukkot dalam bahasa Ibrani, karena aspek utama dalam perayaan ini adalah sebuah pondok atau sukkah. Jadi mereka mengingat dalam pengembaraan mereka tinggal di pondok-pondok sementara. Pada masa perayaan ini umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Dan mereka juga dalam perayaan ini membangun pondok-pondok, dan dalam perayaan itu mereka akan tinggal di pondok-pondok tersebut. Ketika mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem, maka mereka tinggal di pondok-pondok juga.
Mereka juga mengumpulkan persembahan dibawa ke bait Allah, yang akan dikumpulkan itu dipergunakan bagi suku Lewi sebagai suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, dan juga dipergunakan untuk pelayanan kepada orang-orang marginal atau kaum-kaum miskin seperti budak, para janda atau duda, serta yatim piatu. Inilah yang menjadi dasar atau latar belakang dari pesta Gotilon. Pesta Gotilon dilatar belakangi dari pesta perayaan Pondok Daun tadi. Dan itu dilakukan di gereja kita HKBP. Di mana di Bonapasogit pada dulunya semua jemaat yang selesai panen akan membawa hasil panennya ke gereja pada saat pesta Gotilon dilakukan. Dan pesta Gotilon ini merupakan salah satu bagian dari pesta gerejawi di HKBP. Juga terdapat di dalam agenda ibadah HKBP tentang doa pesta Gotilon. Di tengah-tengah gereja kita HKBP, pesta Gotilon dilakukan kalau di Bonapasogit dulunya umumnya dilakukan di bulan Juni atau bulan Juli. Jemaat-jemaat akan datang ke gereja berbondong-bondong membawa hasil dari Gotilonnya atau panennya. Hingga tahun 90-an, pesta Gotilon sangat khas bagi gereja. Karena pada saat itulah jemaat-jemaat mengantarkan padi hasil panennya ke rumah kuria atau membawanya ke gereja. Dalam pesta Gotilon dapat dilakukan dengan melelang bahan-bahan persembahan atau silua. Hal ini dapat juga terjadi karena dipengaruhi oleh tradisi marsiada pari atau gotong royong, saling tolong menolong dalam budaya kerja masyarakat Batak, di mana jemaat saling memberi, saling menukarkan barang-barang yang dipersembahkan dalam bentuk uang. Semua persembahan atau silua tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dana utama operasional gereja selama 1 tahun. Puncak pesta Gotilon biasanya diakhiri dengan acara makan bersama atau sekedar menyantap pohul-pohul atau itak gurgur setelah selesai kebaktian minggu. Tradisi pesta Gotilon yang dilakukan di Bonapasogit akhirnya berkembang sampai ke daerah-daerah di luar Bonapasogit, ke daerah-daerah di mana ada gereja HKBP. Karena HKBP juga semakin berkembang sampai ke daerah-daerah perantauan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Di tengah-tengah perantauannya, warga jemaat HKBP tidak hanya jadi petani yang menanam padi di sawah, tetapi sebagian besar ada yang sebagai pegawai, tapi juga sebagian besar ada yang tetap bertani, tetapi bukan lagi menanam padi di sawah. Mungkin mereka memiliki perkebunan kelapa sawit, perkebunan kelapa, perkebunan karet, dan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan melalui pekerjaan mereka
masing-masing. Sehingga dalam perkembangannya di tengah-tengah jemaat HKBP yang ada di perantauan, maka pesta Gotilon yang dilakukan pun tidak hanya lagi sekedar membawa hasil-hasil panen ke gereja, tetapi makin berkembang dengan cara membawa silua atau persembahan dalam bentuk bahan makanan yang kemudian akan dilelang, seperti yang juga dilakukan di gereja-gereja HKBP di Bona Pasogit. Ada juga yang melaksanakannya dengan membawa hasil dari pekerjaannya dalam bentuk uang, karena dia sebagai pegawai atau karyawan menerima gaji, dan ini dimasukkan ke dalam amplop sebagai persembahannya. Perkembangan dari kehidupan jemaat juga terjadi di tengah-tengah daerah perantauan, termasuk kita yang ada di Jambi, khususnya jemaat HKBP Jambi ini. Jemaat HKBP Jambi tidak lagi bersandar pada pertanian atau perkebunan saja, melainkan juga sudah bergeser pada dunia jasa dan industri. Itulah sebabnya persembahan dari jemaat HKBP Jambi pun dalam pesta Gotilon tidak lagi berfokus pada hasil pertanian dan perkebunan, tapi telah berubah dengan mempersembahkan barang atau uang dalam amplop. Jemaat tidak hanya membawa persembahan berupa hasil panen, tapi jemaat diajak mengucap syukur dari seluruh kehidupannya. Dan jemaat HKBP Jambi juga sudah melaksanakan ini, yaitu pesta Gotilon dengan melakukan pesta-pesta besar, bersama-sama mengucap syukur, bersama-sama manortor, bersama-sama memberikan silua, bersama-sama juga untuk melelang barang-barang silua tersebut. Tetapi dalam waktu 3 tahun ini kita melaksanakan pesta Gotilon dengan membawa persembahan atau ucapan syukur, tidak lagi dengan pesta-pesta manortor dan lelang, tapi kita membawanya dalam bentuk amplop. Pada 3 tahun belakangan ini, gereja kita HKBP Jambi melaksanakan pesta Gotilon dengan membawa amplop ucapan syukur yang disampaikan melalui persembahan dalam ibadah minggu kita. Tetapi walaupun demikian, hal tersebut tidaklah menghilangkan sukacita kita di dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Pilihan amplop ini kita sampaikan untuk Tuhan dan kita berikan dengan penuh rasa sukacita yang akan kita pakai sama seperti apa yang disampaikan oleh bangsa Israel ke bait Allah, yaitu yang akan dipergunakan oleh bait Allah untuk keperluan operasional pelayanan gereja, yang juga dipergunakan untuk kaum termarginal, yaitu janda-janda, anak yatim, dan pada 2 tahun belakangan ini juga kita pergunakan untuk saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan juga anak-anak kami Naposo Bulung yang sudah bekerja, marilah kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan amplop pesta Gotilon yang sudah kita terima. Kita berikan ke rumah Tuhan, kita hantarkan pada tanggal 10 bulan Oktober yang akan datang nanti. Kita memberi dan menghantarkannya
dengan penuh sukacita. Jangan ada yang bersungut-sungut. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam 1 tahun ini yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Yang kita sampaikan, persembahan kita itu belum seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Mari kita juga merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan di dalam hidup kita yang memberikan kita segala sesuatunya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan waktu, sehingga kita mampu melakukan setiap pekerjaan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingat, memberi dengan sukacita itu yang Allah suka, tidak dengan bersungut-sungut. Mari kita datang tanggal 10 Oktober ke rumah Tuhan. Dia sedang menantikan kita untuk menerima ucapan syukur kita yang akan kita sampaikan dengan penuh sukacita. Percayalah, orang yang memberi dengan penuh sukacita, dia sangat disukai oleh Allah. Mari kita sama-sama datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita tersebut. Biarlah kiranya kita mempersiapkan persembahan kita dengan baik pula, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menyampaikan ucapan syukur persembahan Gotilon pada tanggal 10 Oktober yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.